Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Dian Belanda dengan NIM 23086248. Di sini saya akan memenuhi tugas strategi pembelajaran PJOK dengan Bapak Rizky Ambra. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tanggapan tentang sarana dan prasarana di sekolah yang masih kurang dan berikan solusinya. Sarana dan prasarana pendidikan adalah elemen penting yang menentukan kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Kurangnya sarana dan prasarana memadai mempengaruhi banyak aspek pendidikan, baik bagi siswa maupun guru. Dalam kenyataannya, banyak siswa yang masih mengalami kekurangan fasilitas dan infrastruktur yang efisien untuk mendukung pembelajaran yang optimal. Hal ini sering terjadi di sekolah yang berada di daerah terpencil atau kurang mampu. Meskipun di beberapa sekolah besar pun masih ada kekurangan dalam hal kualitas fasilitas. Masalah yang dihadapi oleh sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana. Yang pertama, keterbatasan ruang kelas. Banyak sekolah yang memiliki jumlah ruang kelas yang terbatas. Dengan semakin banyaknya siswa yang harus belajar di ruang kelas yang sempit, tentu proses pembelajaran akan terganggu. Dalam beberapa kasus, jumlah siswa dalam satu kelas bisa mencapai dari 40 orang. Hal ini membuat guru kesulitan untuk memantau setiap siswa dengan baik, sementara siswa sendiri merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Yang kedua, peralatan dan teknologi yang tidak memadai. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh sekolah-sekolah adalah kurangnya peralatan yang pendukung proses belajar mengajar, seperti buku teks yang terbaru, alat peraga pembelajaran komputer, atau akses internet. Dalam era digital seperti sekarang, akses terhadap teknologi yang sangat penting. Sekolah tidak memiliki fasilitas komputer atau akses internet yang memadai akan kesulitan mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang berbasis teknologi. Pembelajaran daring juga menjadi sulit dilakukan tanpa perangkat yang memadai. Yang ketiga, fasilitas kebersihan dan kesehatan yang buruk. Fasilitas kebersihan yang buruk di sekolah akan mempengaruhi kenyamanan siswa. Beberapa sekolah masih memiliki fasilitas sanitasi yang sangat terbatas, seperti toilet yang rusak atau tidak terawat, serta kurangnya tempat sampah di area sekolah. Padahal kebersihanlah faktor penting yang menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi siswa dan guru. Lingkungan sekolah yang kotor tidak mempengaruhi kesehatan siswa yang bisa menjadi sumber penyakit yang menyebar dengan cepat. Yang keempat, kurangnya fasilitas olahraga dan ekstrakurikuler. Olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental siswa. Namun banyak siswa yang tidak memiliki fasilitas olahraga yang memadai seperti lapang bola, voli, atau bahkan ruang kegiatan seni dan budaya. Tanpa adanya fasilitas ini, siswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka dan bakat mereka di luar kelas. Yang kelima, kurangnya akses pendidikan untuk semua siswa. Masalah sarana dan prasarana yang kurang juga berdampak pada ketidakmerataan akses pendidikan. Siswa di daerah-daerah pendalaman atau daerah yang kurang perkembangan mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang setara dengan siswa di kota besar. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan pendidikan yang cukup lebar, yang pada akhirnya mempengaruhi masa depan para siswa tersebut. Yang
solusi untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana yang kurang. Yang pertama, peningkatan pengelolaan anggaran pendidikan. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efisien, transparan. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran pendidikan dengan lebih baik dan memprioritaskan penggunaan dana untuk memperbaikan sarana dan prasarana yang paling mendesak. Misalnya, memperbaiki gedung yang rusak, menyediakan alat peraga yang lebih lengkap, atau membangun fasilitas olahraga. Dengan pengelolaan yang baik, dana pendidikan dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan fasilitas, bukan untuk hal-hal yang tidak langsung berdampak pada kualitas pendidikan. Yang kedua, kerjasama dengan pihak swasta atau komunitas. Selain anggaran pemerintah, kerjasama dengan pihak swasta atau organisasi non-pemerintahan juga bisa menjadi solusi. Banyak perusahaan yang memiliki program Corporate Social Responsibility yang berfokus pada bidang pendidikan. Sekolah dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan untuk mendapatkan sumbangan berupa peralatan pendidikan, dana pembangunan, atau bahkan pengadaan komputer atau internet. Program seperti ini bisa memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dalam era digital ini, pemanfaatan teknologi sangat penting untuk mengatasi keterbatasan fasilitas fisik. Sekolah-sekolah dapat memanfaatkan berbagai platform atau pembelajaran daring, aplikasi pendidikan, dan sumber daya digital lainnya. Dengan menggunakan teknologi, pembelajaran tidak hanya terbatas pada pertemuan tatap muka di kelas, tetapi juga dilakukan secara daring melalui video conference atau e-learning. Namun, untuk menerapkan solusi ini, sekolah harus memastikan bahwa siswa memiliki akses perangkat yang memadai, seperti komputer atau ponsel pintar, serta koneksi internet yang bagus atau stabil. Yang keempat itu perbaikan fasilitas kebersihan dan kesehatan. Perbaikan fasilitas kebersihan dan kesehatan senantiasa harus menjadi prioritas utama. Sekolah harus memperhatikan pentingnya menyediakan toilet yang layak serta tempat sampah yang cukup di seluruh area sekolah. Selain itu, memastikan sekolah memiliki air bersih yang terjamin yang sangat penting. Dengan fasilitas yang bersih, siswa akan merasa nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit yang dapat muncul karena lingkungan yang tidak sehat. Yang kelima itu membangun dan memelihara fasilitas olahraga dan ekstrakurikuler. Fasilitas olahraga dan ruangan untuk kegiatan ekstrakurikuler harus diperhatikan oleh pihak sekolah ataupun pemerintah. Sekolah perlu membangun lapangan olahraga yang layak, baik lapangan sepak bola, voli maupun basket. Selain itu, ruang untuk kegiatan seni dan budaya juga penting untuk perkembangan minat dan bakat siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ini tidak hanya berfungsi untuk mengisi waktu luang, tetapi mengajarkan kerjasama, disiplin, keterampilan sosial yang sangat penting dalam kehidupan. Yang keenam itu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sekolah yang kekurangan dana bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, misalnya dengan menggalakkan gotong royong antara siswa, guru, dan orang tua untuk memperbaiki atau membangun sarana prasarana di sekolah secara bersama-sama. Selain itu, sekolah dapat melakukan inovasi dan pemanfaatan alat yang ada, seperti menggunakan barang bekas yang masih bagus itu bisa dimanfaatkan untuk alat peraga dalam sekolah
sekolah tersebut. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.